Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok satu kelas F akan membawakan materi tentang graf. Pada kesempatan kali ini, kita di sini ada 10 orang melakukan pembahasan dari graf dari pendahuluan sampai dengan studi kasus yang diimplementasikan pada dunia nyata. Sebelum kita melanjut langsung ke materi, pertama saya di sini akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu anggota kelompok pada kelompok satu atau kelompok graf kali ini. Terdiri dari beberapa orang. Di sini ada Wisnu Bambang Gumilar yang akan membawakan materi pendahuluan tentang graf. Selanjutnya ada Hamarat Sidik, ada Muhammad Setra Satria Imbara, ada Rinaldi Satya Aulia Rahmat, ada Ilham Akmal, ada M. Fazril Yadi, ada Rifan Novandi, ada Fajril Azhari, ada Nadif Faiz, dan ada Denita Sundari. Ini merupakan daftar anggota kelompok satu yang berkontribusi besar dalam pembangunan PPT untuk menjelaskan mengenai materi graf pada mata kuliah matematika diskrit. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama di sini akan dibawakan oleh Wisnu Bambang Gumilar. Kepada Wisnu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Renaldi yang telah memberi waktu kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendahuluan tentang graf. Di sini ada definisi graf. Definisi graf adalah dalam matematika diskrit, graf adalah sebuah struktur abstrak yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek. Secara formal, graf didefinisikan sebagai pasangan G sama dengan V E, di mana V adalah himpunan tidak kosong yang berisi elemen-elemen yang disebut simpul, vertis, atau nodes, dan E adalah himpunan yang berisi pasangan-pasangan simpul yang disebut sisi atau edge. Simpul mempresentasikan entitas atau objek, sedangkan sisi menggambarkan hubungan atau koneksi di antara entitas tersebut. Graf dapat digunakan untuk memodelkan berbagai situasi dalam kehidupan nyata, seperti pada jaringan komputer, hubungan sosial, jalur transportasi, dan masih banyak lagi. Next. Kemudian di sini ada karakteristik graf. Graf memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, graf lengkap atau complete graph, di mana setiap simpul terhubung dengan semua simpul lainnya. Kemudian ada graf siklik atau cyclic graph yang mengandung setidaknya satu lintasan melingkar. Kemudian yang terakhir ada asiklik, tidak memiliki lintasan melingkar. Untuk mempermudah analisis dan manipulasi, graf dapat dipresentasikan dalam berbagai cara, seperti adjacency matrix dan adjacency list. Graf merupakan alat yang sangat penting dalam matematika diskrit, karena aplikasinya yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu komputer, teknik, hingga biologi. Struktur ini memberikan kerangka yang sederhana, namun kuat untuk memecahkan masalah yang melibatkan hubungan antar elemen. Next. Kemudian komponen dasar graf. Yang pertama simpul, vertices atau nodes merupakan elemen dasar dalam graf yang mempresentasikan entitas atau objek, dinotasikan sebagai V, dan setiap simpul memiliki identitas unik, misalnya V1, V2, sampai Vn. Himpunan simpul dinyatakan sebagai V sama dengan V1, V2, sampai Vn. Kemudian yang kedua ada sisi atau edges, hubungan atau koneksi antara dua simpul dalam graf, dinotasikan sebagai E. Setiap sisi dapat berupa pasangan tidak berurutan, U, V, untuk graf tidak berarah atau pasangan berurutan U, V untuk graf berarah. Himpunan sisi dinyatakan sebagai E sama dengan E1, E2, sampai EM. Next. Kemudian yang ketiga ada arah atau direction. Dalam graf berarah, setiap sisi memiliki arah yang dinyatakan dengan pasangan tertutup U dan V, menunjukkan arah dari simpul U ke V.
Dalam graf tidak berarah, sisi tidak memiliki arah sehingga hubungan bersifat dua arah atau timbal balik U dan V. Kemudian yang keempat, ada sisi atau edges. Dalam graf berbobot, setiap sisi diberi nilai atau bobot yang dapat mempresentasikan jarak, waktu, biaya, atau nilai lainnya. Bobot ini biasanya dinotasikan dengan fungsi W E ke R yang mematakan sisi ke nilai numerik. Kemudian yang kelima ada derajat, jumlah sisi yang terhubung ke satu simpul. Pada graf berarah, derajat dibagi menjadi in degree adalah jumlah sisi yang masuk ke simpul dan out degree yang jumlah sisi yang keluar dari simpul. Next. Nah, pada kesimpulannya, komponen dasar graf yaitu simpul, sisi, arah, bobot, dan derajat adalah merupakan elemen penting yang memungkinkan graf mempresentasikan hubungan antar objek secara efektif. Simpul berfungsi sebagai representasi entitas atau objek, sementara sisi menggambarkan hubungan atau koneksi antar simpul. Arah menambahkan konteks hierarki atau alur dalam hubungan, sedangkan bobot memberikan nilai kuantitatif yang berguna untuk optimasi dan pengambilan keputusan. Derajat membantu menganalisis konektivitas simpul dalam jaringan. Kombinasi dari komponen-komponen ini membuat graf menjadi alat yang fleksibel dan kuat untuk memodelkan serta menyelesaikan berbagai masalah dalam dunia nyata. Oke, next. Kemudian di sini ada contoh pengaplikasian di dunia nyata. Graf memiliki banyak aplikasi dalam dunia nyata karena kemampuannya untuk mempresentasikan hubungan antar objek. Beberapa contoh aplikasinya adalah yang pertama di jaringan komputer. Graf digunakan untuk memodelkan jaringan komputer, di mana simpul mempresentasikan perangkat seperti komputer, router, atau server, dan sisi mempresentasikan koneksi antar perangkat. Analisis graf membantu dalam perancangan jaringan, pendeteksian kemacetan, dan pengoptimalan rute data. Kemudian yang kedua, pada jaringan transportasi, dalam sistem kereta api, simpul dapat mempresentasikan stasiun, dan sisi mempresentasikan jalur antar stasiun. Kemudian pada peta jalan, simpul adalah kota atau persimpangan, dan sisi adalah jalan. Bobot pada sisi dapat mempresentasikan jarak, waktu tempuh, atau biaya perjalanan. Digunakan untuk mencari rute tercepat atau termurah menggunakan algoritma seperti di Dijkstra atau A bintang. Next. Kemudian yang ketiga ada jaringan sosial. Simpul mempresentasikan individu atau akun, dan sisi mempresentasikan hubungan, seperti pertemanan di Facebook atau pengikut di Twitter. Analisis graf dapat digunakan untuk menemukan komunitas, mengidentifikasi influencer, atau memetakan konektivitas antar pengguna. Kemudian yang keempat, pada sistem rekomendasi. Dalam e-commerce atau platform streaming, graf digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara pengguna dan produk. Misalnya, simpul dapat mempresentasikan pengguna dan film, sementara sisi menggambarkan tindakan seperti menonton atau memberi rating. Algoritma seperti PageRange digunakan untuk memberikan rekomendasi berdasarkan graf ini. Next. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wisnu Bambang Gumilar yang sudah membahas mengenai materi pendahuluan tentang graf. Yang selanjutnya di sini kita akan menjabarkan kembali mengenai elemen-elemen utama graf, yang dimana mungkin mendeskripsikan secara spesifik mengenai elemen utama pada graf. Materi kali ini akan langsung saja disampaikan oleh Ahmad Rashid Siddiq. Kepada Rashid, dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Rinaldi sebagai moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya yaitu pendahuluan. Sekarang saya akan membahas mengenai elemen-elemen utama graf. Baik, langsung saja.
Ada apa saja elemen-elemen utama graf? Yang pertama, ada simpul atau node, bisa dibilang juga vertex. Yang kedua, ada sisi atau edge. Yang ketiga, ada bobot atau wedge. Yang keempat, ada derajat atau degree. Yang kelima, ada keterhubungan atau adjacency. Yang keenam, ada jalur atau path. Yang ketujuh, ada siklus atau cycle. Yang terakhir, ada komponen terhubung atau connected component. Lanjut. Yang pertama, saya akan membahas tentang simpul. Apa itu simpul? Simpul yaitu elemen dasar graf yang merepresentasikan objek atau entitas. Biasanya dilambangkan dengan huruf, angka, atau label. Misalnya, di sini ada V1, V2, titik-titik, atau mungkin bisa dilanjutkan, dan Vn. Vn itu N-nya bisa sampai akhirnya. Gitu. Lalu di sini ada sisi atau edge, yaitu hubungan atau koneksi antar dua simpul. Sisi memiliki dua jenis, yaitu ada sisi berarah atau hubungan yaitu hubungan memiliki arah tertentu. Contoh V1, lalu ada panah ke menuju V2. Lalu yang kedua ada sisi tidak berarah, yaitu hubungan tidak memiliki arah tertentu. Jadi V1 ke V2 itu tidak memiliki arah panah. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada bobot atau wedge, yaitu atribut pada sisi yang menyatakan nilai tertentu graf. Nilai tertentu. Graf dengan sisi berbobot disebut graf berbobot atau wedge graph. Sedangkan graf sisi tanpa bobot disebut graf tak berbobot atau unwedged graph. Lalu selanjutnya ada derajat atau degree, yaitu derajat simpul adalah jumlah sisi yang terhubung dengan simpul tersebut. Dalam graf berarah terdapat derajat masuk atau in degree, yaitu jumlah sisi yang masuk ke simpul, dan derajat keluar atau out degree, yaitu jumlah sisi yang keluar dari simpul. Baik, lanjut. Lalu selanjutnya ada keterhubungan atau adjacency. Keterhubungan adalah dua simpul yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Keterhubungan dapat direpresentasikan menjadi dua, yaitu ada matriks adjacency, yaitu matriks n kali n, di mana n adalah jumlah simpul. Lalu yang kedua ada list adjacency, yaitu daftar yang mencantumkan simpul-simpul tetangga dari setiap simpul. Lalu ada jalur atau path. Jalur adalah urutan simpul yang terhubung melalui sisi-sisi tertentu. Jalur memiliki beberapa sifat, diantaranya sederhana atau simple path. Yang kedua ada terpendek. Apa itu sederhana? Sederhana yaitu tidak ada simpul yang diulang. Sedangkan yang terpendek adalah jalur dengan total bobot tertentu, kecuali jalur yaitu contoh jalur yaitu V1 menuju V2, lalu V2 menuju V3. Jadi menggunakan arah panah. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada siklus atau cycle. Siklus adalah jalur yang dimulai dan berakhir di simpul yang sama tanpa mengulang sisinya. Jika graf tidak memiliki siklus, maka disebut graf asiklik atau tidak bersiklus gitu. Selanjutnya ada komponen terhubung atau connected component. Adalah dalam graf tidak berarah, komponen terhubung adalah subgraf di mana setiap pasangan simpul memiliki jalur yang menghubungkan mereka. Graf dapat disebut terhubung atau connected jika hanya ada satu komponen terhubung. Lanjut. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis sisi. Sisi itu ada berdasarkan arah di sini. Apa saja berdasarkan arah? Ada sisi tidak berarah dan sisi berarah. Sisi tidak berarah adalah hubungan antar dua simpul tanpa arah tertentu. Representasinya dilambangkan oleh huruf U dan F dan V, menunjukkan bahwa U dan V saling terhubung.
Di sebelahnya ada contoh gambar sisi tak berarah di mana antar variabel itu terhubung tapi tidak ada panahnya. Seperti itu. Nah, variabel A, B, C, D, E itu merupakan simpul dan yang garis adalah sisi. Contoh sisi tidak berarah adalah jalan dua arah atau dua kotak. Lalu selanjutnya ada sisi berarah, yaitu hubungan antara dua simpul yang dengan arah tertentu. Representasinya menggunakan huruf U dan V menunjukkan hubungan dari U ke V. Di sebelah juga ada contoh gambarnya, yaitu jika graf berarah antar simpulnya dari A ke B atau dari B ke C itu menggunakan panah seperti itu. Contohnya yaitu jalan satu arah atau hubungan mengikuti di media sosial. Lanjut. Lalu selanjutnya ada berdasarkan bobot. Jadi yang pertama ada sisi berbobot. Sisi berbobot memiliki bobot atau nilai tertentu. Direpresentasikan menggunakan huruf U, V, dan W, di mana W sebagai bobot. Contohnya jarak antar kota dan biaya pengiriman. Lalu ada sisi tak berbobot. Sisi tidak berbobot yaitu tidak memiliki bobot atau nilai. Direpresentasikan oleh kurung U dan V atau kurung kurawal U dan V. Contohnya jaringan sosial tidak tanpa mempertimbangkan intensitas hubungan. Lanjut. Selanjutnya jenis sisi berdasarkan hubungan dengan simpul. Yang pertama ada sisi loop atau self loop, yaitu sisi yang menghubungkan sebuah simpul ke dirinya sendiri. Direpresentasikan dengan kurawal U, U atau dalam kurung U, U. Contohnya seperti rekursi atau proses yang kembali ke awal. Seperti itu. Lalu ada sisi ganda atau multiple edge, yaitu dua atau lebih sisi yang menghubungkan pasangan simpul yang sama. Biasanya ditemukan dalam multigraf. Lanjut. Selanjutnya ada jenis sisi berdasarkan konteks topologi graf. Di sini ada 4. Yang pertama ada sisi jembatan atau bridge, yaitu sisi jika dihapus akan membuat graf menjadi tidak terhubung. Seperti analisis jaringan untuk menemukan titik rawan. Lalu ada sisi pohon atau tree edge, yaitu sisi yang merupakan bagian dari pohon pembangkitan dalam graf. Digunakan dalam traversal graf seperti DFS. Lalu ada sisi kembali atau back edge, yaitu sisi yang mengarah kembali ke simpul leluhur dalam traversal. Contohnya identifikasi siklus dalam graf berarah. Yang keempat ada sisi lintang atau cross edge, sisi yang menghubungkan dua simpul tetapi tidak merupakan bagian dari pohon pembangkitan atau backtracking. Biasanya ditemukan dalam graf yang tidak terhubung atau graf di DAG atau direct acyclic graph. Selanjutnya ada jenis-jenis graf. Di sini graf ada 6. Yang pertama ada graf sederhana, yaitu tidak memiliki sisi ganda atau gelung yang disebut self loop. Yang selanjutnya ada graf berarah atau direct graph yaitu sisi yang memiliki arah. Lalu yang selanjutnya ada graf tidak berarah, yaitu sisi yang tidak memiliki arah. Selanjutnya ada graf berbobot atau weight graph, yaitu sisi yang memiliki bobot. Lalu ada graf lengkap atau complete graph, yaitu setiap pasangan simpul terhubung oleh sebuah sisi. Yang terakhir yaitu graf bipartit, yaitu simpul dapat dibagi menjadi dua set disjoint di mana semua sisi menghubungkan simpul dari set yang berbeda.
Baik, itu saja yang bisa saya materi yang bisa saya sampaikan mengenai elemen-elemen utama graf. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rasid yang telah membawakan materi mengenai elemen-elemen utama. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas kembali lebih dalam mengenai tipe-tipe graf. Nah, apa aja sih tipe-tipe graf itu? Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan langsung saja dibahas oleh Muhammad Setra Satria Imbara. Kepada Bara dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya Rinaldi Satya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe graf. Boleh dilanjut, Bang? Oke. Yang pertama itu berdasarkan arah kan atau edge. Boleh dilanjut? Yang pertama itu ada undirected graph atau graph yang tidak berarah. Penjelasannya graph ini di mana semua pi atau edge yang bersimpukan E gitu tidak memiliki arah tertentu. Hubungan antar simpul bersifat dua arah. Jadi bisa kembali lagi. Misalnya dari apa? Dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota A gitu kan. Contoh sederhananya seperti itu. Sifat utamanya di sini tuh terhubungnya tidak menggunakan panah, tapi menggunakan hanya garis saja gitu, teman-teman. Boleh dilanjut? Yang kedua ada direct graph. Direct graph ini di mana tiap tepi memiliki arah tertentu ditandai dengan panah. Hubungan antar simpul bersifat satu arah, kecuali ada tepi lain yang berlawanan arah gitu. Jadi misalnya ini jalannya hanya satu arah seperti jalan tol gitu kan. Dari kota A ke kota B cuma ada jalan tol satu gitu. Dan sebaliknya gitu kan. Boleh dilanjut? Oke, yang kedua itu berdasarkan berat atau edge. Berat edge ya kan. Maaf, boleh dilanjut? Oke. Yang pertama ada graf berbobot. Di sini graf di mana setiap sisi tepi memiliki bobot atau nilai tertentu yang mewakili jarak, biaya, ataupun waktu. Sifat utama dari graf berbobot ini, bobot dicantumkan pada setiap pi atau edge. Seperti dari A ke B dengan jarak berapa gitu, atau biayanya berapa, atau waktunya pun berapa gitu kan. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Yang ketiga itu berdasarkan siklus. Dilanjut, Pak. Yang pertama itu graf tak bersiklus. Graf tanpa siklus artinya tidak ada jalur kembali ke simpul asal. Jadi dari simpul A ke simpul B itu tidak ada jalur kembali gitu kan. Seperti dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota C itu tidak bisa kita tidak bisa kembali ke kota B ataupun ke kota C gitu. Biasanya ini direpresentasikan dengan menggunakan arah gitu. Maaf, menggunakan panah dari A, panah B, dan seterusnya. Boleh dilanjut? Yang kedua ada cyclic graph atau graf yang bersiklus. Graf yang memiliki setidaknya satu siklus, yaitu jalur yang memungkinkan simpul kembali ke tempat asalnya. Sifat utama dari graf ini adalah ada jalur tertutup dalam graf gitu kan. Misalnya dari graf pertama, dari A ke B ke C dan balik dan kembali lagi ke A. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke. Yang selanjutnya tuh berdasarkan keterhubungan simpul. Dilanjut?
Yang pertama itu ada connected graph. Graph di mana semua simpul terhubung langsung atau melalui jalur tertentu gitu. Seperti di sini sifat utamanya tuh tidak ada simpul yang terisolasi. Jadi bisa dari A ke B ke C ke D itu langsung gitu. Biasanya ini simpulnya itu seperti jaringan komputer LAN gitu kan untuk lebih simpel dan memahami. Dilanjut. Yang ke yang selanjutnya yaitu disconnected graph. Di mana graph simpul ini tidak semuanya saling terhubung gitu. Sifat utama dari graph ini yaitu ada kelompok simpul yang tidak terhubung satu sama lain. Seperti A dan B, B dengan D. Jadi mereka itu tidak terhubung dari A ke B, tapi dari B ke C itu tidak ada, hanya ada dari C ke D. Boleh dilanjut? Yang selanjutnya itu berdasarkan keteraturan. Yang pertama itu ada regular graph. Graph di mana semua simpul memiliki jumlah tepi atau edge yang sama gitu kan. Boleh dilanjut? Yang selanjutnya itu irregular graph. Graph di mana simpul memiliki jumlah tepi yang berbeda-beda. Sifat utama dari graph ini derajat simpulnya tidak seragam gitu kan. Seperti di simpul A memiliki 2 tepi, sedangkan di simpul B memiliki 3 tepi. Oke. Boleh dilanjut? Oke, yang selanjutnya berdasarkan partisi simpul. Oke. Yang yang pertama itu ada bipartite graph. Graph di mana simpul dapat dibagi menjadi 2 kelompok dan hubungan hanya terjadi antar kelompok bukan dalam kelompok yang sama. Seperti seperti A, B terhubung dengan X dan Y. Seperti itu. Sifat dari graph ini tidak ada tepi atau antara simpul dalam kelompok yang sama. Boleh dilanjut? Yang selanjutnya adalah complete graph, di mana tiap simpul terhubung dengan simpul-simpul lainnya. Sifat utamanya itu memiliki n kuring 1 bagi 2 tepi untuk n simpulnya gitu. Di sini simpulnya itu saling terhubung dari A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Lanjut. Berdasarkan dimensi dan struktur. Boleh dilanjut? Yang pertama itu tree, sebuah graph khusus yang tidak memiliki siklus dan selalu terhubung. Sifat utama dari graph ini itu semua simpul terhubung dengan tepat satu jalur. Seperti dari jalur A ke jalur B, dari jalur A ke jalur C. Biasanya ini menggunakan tanda panah. Boleh dilanjut? Yang kedua ada planar graph. Graph yang dapat digambarkan di bidang tanpa garis tepi yang saling bersilangan gitu. Sifat utama dari graph ini tidak ada tepi yang tumpang tindih gitu kan. Boleh dilanjut? Oke, yang selanjutnya adalah dense graph. Graph dengan banyak tepi dibandingkan jumlah simpulnya. Sifat utama itu ratio edge dibagi vertex pangkat 2 dan mendekati 1.
tapi tidak sama dengan satu. Karena kalau sama dengan satu itu disebut dengan complete graph, gitu kan. Boleh dilanjut? Yang selanjutnya, sparse graph. Penjelasan dari sparse graph ini mirip dengan dense graph. Di sini sedikit tepi dibandingkan jumlah simpulnya. Rasionya juga mirip seperti edge bagi vertex pangkat 2 sangat kecil. Jadi kurang dari 1. Biasanya 0,1 atau di bawahnya gitu. Saya telah menjelaskan semua tentang tipe graph dan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya Renaldi. Baik, terima kasih kepada Muhammad Satria Imbara yang telah membahas mengenai tipe-tipe graph. Dari penjelasan-penjelasan itu, sekarang kita simpulkan kepada struktur representasi graf pada komputer. Nah, jadi pada pembahasan ini kita akan memfokuskan graf pada representasi dalam suatu komputer. Nah, untuk struktur representasi graf pada komputer ini akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Rinaldi Setia Aulia Rahmat. Baik, awam perhatiannya ya. Jadi di sini pertama ada struktur representasi graf di komputer. Pada pembahasan struktur representasi kali ini akan membahas mengenai cara agar dapat merepresentasikan graf dalam suatu komputer, gitu ya. Nah, secara umum ini terdapat dua cara untuk merepresentasikan graf, yaitu agency matrix dan agency list. Tadi teman-teman sudah membahas di beberapa materi sebelumnya mengenai tipe-tipe graf, mengenai elemen-elemen dan sebagainya. Sempat juga ke-mention mengenai agency matrix dan juga agency list. Nah, pada kali ini kita akan mendalami apa sih agency matrix dan juga apa itu agency list, yang dimana mungkin akan direpresentasikan pada sebuah komputer. Analogi sederhananya, sebentar. Oke, apa itu agency matrix dan agency list? Nah, ini merupakan dua cara utama yang dapat merepresentasikan graf. Secara sederhana, pertama, agency matrix adalah sebuah tabel dua dimensi. Nah, sebuah tabel dua dimensi ya, sebuah tabel yang merepresentasikan hubungan antar simpul. Jadi tadi kalau misalkan kita ngebahas dari elemen bahwa ABCD itu adalah merupakan suatu simpul yang dimana garis itu merupakan suatu sisi. Nah, yang selanjutnya di sini ada agency list, yaitu adalah menyimpan daftar simpul yang terhubung untuk setiap simpulnya. Nah, itu definisi secara umum. Definisi secara umum mengenai agency matrix dan juga agency list. Oke. Selanjutnya, penjabarannya. Pertama, dalam agency matrix sudah tadi kita bahas mengenai sebuah tabel dua dimensi yang merepresentasikan hubungan antar simpul. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah pertama, baris dan kolom mewakili simpul dalam graf. Nah, teman-teman di sini pasti udah nggak asing ya dengan nama-nama matriks, yang dimana matriks itu akan terdiri dari suatu baris dan juga kolom. Nah, baris dan kolom itu mewakili simpul dalam suatu graf, gitu ya. Selanjutnya, nomor 2, nilai pada matriks menunjukkan apakah ada hubungan antar simpul, yaitu dicirikan dengan nilai 1. 1 ini berarti adanya sisi, adanya garis, apakah itu berarah atau tidak berarah. Kalau misalkan 0, berarti tidak ada sisi atau tidak ada hubungan gitu. Nah, selanjutnya, apabila grafnya berbobot, maka nilai pada matriks ini akan diisi dengan bobotnya. Seperti itu. Ini merupakan analogi sederhana. Contoh agency matrix pada graf tidak berarah. Di sini kita memiliki 3 simpul, simpul A, B, dan juga simpul C. Nah, simpul A ini memiliki edge atau sisi ke B, dan juga simpul A memiliki sisi ke C. Gitu ya. Makanya penjelasannya adalah baris A.
Nah, teman-teman bisa lihat di matriksnya itu terdiri dari kolom ABCD dan juga kolom ABC dan juga baris ABC. Nah, di sini nilai 0 itu didapatkan pada kolom A dan baris A. Kenapa 0? Karena tidak ada sisi. Nah, karena tidak ada sisi gitu. Karena itu A. Nah, sekarang lanjut ke kolom baris A dan juga kolom B. Di situ ada nilainya 1. Nah, di sini ya. Di sini ada nilainya 1. Nah, di sini ada nilainya 1. Ini didapatkan dari baris A dan juga kolom B yang dimana mempunyai sisi seperti yang sudah saya gambarkan pada graf tidak berarah. Nah, A ke B itu memiliki sisi kan ya. Nah, dan selanjutnya kalau baris A dan juga kolom C yang sebelah sana memiliki nilai 1, yaitu ketika graf A ini memiliki sisi atau edge dengan C. Nah, itu merupakan salah satu penjelasannya. Begitupun baris-baris yang lain. Di sini kenapa B? Di situ ada 1, yaitu ada hubungan atau garis dari B ke A gitu. Kenapa masih bisa dikatakan sisi? Karena ini grafnya tidak berarah. Bisa saja dari A ke B atau dari B ke A yang sudah tadi dibahas sama teman-teman. Begitupun juga A ke C, bisa saja itu garis A ke C ataupun dari C ke A. Itu untuk contoh agency matrix pada graf tidak berarah. Selanjutnya, sebentar. Nah, sebentar. Nah, di sini saya memberikan salah satu contoh kembali mengenai graf tidak berarah dengan bentuk yang berbeda. Nah, di sini ada graf tidak berarah A mempunyai sisi dengan B. B mempunyai sisi dengan A. B mempunyai sisi dengan C dan C mempunyai sisi dengan B. Nah, matriksnya bisa dilihat oleh teman-teman dalam baris A, kolom A nilainya 0, dalam baris B, dalam baris A, kolom B nilainya 1. Kenapa? Karena di sini A mempunyai hubungan dengan B. Seperti itu. Dan juga di sini ada B dan A bernilai 1 dikarenakan B mempunyai sisi dengan A. Begitupun di sini ada nilai 1 ini diambil dari B dan C, yaitu B mempunyai sisi dengan C dan nilai C dan baris C ini kolom B mempunyai 1, yaitu dikarenakan simpul C mempunyai hubungan atau sisi dengan simpul B. Begitu untuk model yang lain mengenai graf tidak berarah. Selanjutnya, nah, di sini ada graf berarah. Graf berarah ini berarti di sini simpul A mempunyai sisi yang mengarah ke simpul B. Nah, berarti simpul B tidak mempunyai sisi yang mengarah ke simpul A, dikarenakan di sini sudah jelas menggunakan garis dengan arah dari A ke B. Makanya ini merupakan garis simpul A berarah ke simpul B. Selanjutnya di sini simpul B berarah ke simpul C. Nah, seperti itu. Maka dapat disimpulkan dalam sebuah matriks yaitu dalam baris A dan kolom B nilai 1. Ini didapatkan dikarenakan arah A ke B. Baris B dan kolom C nilai 1 didapatkan dikarenakan simpul B yang mengarah ke simpul C. Itu merupakan salah satu contoh atau analogi sederhana representasi sebuah graf pada komputer dengan menggunakan agency matrix. Selanjutnya, di sini ada agency list. Agency list ini menyimpan daftar simpul yang saling terhubung. Nah, kalau tadi ada simpul A, B, C, nanti akan disimpan daftar simpul apa aja yang saling terhubung.
Nah, untuk setiap simpulnya. Nah, biasanya ini direpresentasikan menggunakan array atau hash table. Nah, setiap simpul ini memiliki daftar tetangga jika memiliki jika memiliki sisi dengan simpul yang lainnya. Langsung saja. Nah, ini merupakan contoh agency list. Perbedaannya hanya outputnya saja. Kalau yang tadi kita menggunakan matrix, kalau sekarang kita menggunakan list gitu ya. Atau ini nanti bisa juga menggunakan array atau hash table. Penjelasannya seperti ini. Simpul A terhubung ke B dan simpul A juga terhubung ke C. Sehingga daftar tetangga pada simpul A yaitu B dan C. Nah, simpul A ini daftar tetangganya yaitu B dan C. Sekarang simpul B berarah ke A. Daftar tetangganya maka yaitu adalah A. Simpul C berarah ke A, maka daftar tetangganya yaitu adalah A. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Simpul A terhubung ke B, sehingga daftar tetangganya pada simpul A yaitu hanya B. Lalu simpul B terhubung ke A, sehingga daftar tetangganya hanya simpul B terhubung ke A dan juga simpul B terhubung ke C, sehingga daftar tetangganya ada dua, yaitu A dan juga C. Dan untuk C di sini tetangganya hanya B saja, dikarenakan hanya memiliki sisi atau hubungan ke simpul B saja. Selanjutnya, di sini ada graf berarah. Nah, yang dimana outputnya seperti ini. Ada simpul A yang mengarah ke B dan juga ada simpul A yang mengarah ke C. Dapat didefinisikan bahwa tetangga dari simpul A ini adalah B dan juga C. Nah, bisa disimpulkan ya, seperti ini outputnya. Untuk B, ini kenapa kosong? Dikarenakan simpul B tidak mempunyai arah kemanapun itu. Karena di sini grafnya berarah, makanya dipertegas oleh tanda panah ini. Nah, ke B, makanya B tidak mempunyai daftar tetangga dan juga C tidak mempunyai daftar tetangga. Namun A memiliki daftar tetangga ke B dan juga ke C. Itu pendefinisian dari representasi graf pada komputer. Oke, ini yang sama. Sini saya salah, harusnya list ya, bukan matrix. Sama juga di sini seperti ini analoginya. Bisa disimpulkan sama teman-teman ya. Dibaca penjelasannya A ke B dan juga B ke C. Gitu. Makanya tetangga dari A itu adalah simpul B. Tetangga dari B ini adalah simpul C karena berarahnya terus ke sebelah sini. Dan yang C ini tidak mempunyai tetangga seperti itu dikarenakan tidak ada arah gitu, dari simpul C ke simpul manapun. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai graf, representasi graf pada sebuah komputer. Nah, selanjutnya di sini ada pengimplementasian graf. Pengimplementasian graf ini akan memberikan sudut pandang yang lebih luas, yang dimana nanti akan dibahas oleh Saudara Ilham. Kepada Ilham, dipersilahkan. Baik, sebentar dulu. Ini saya Sebentar. Waktu Jimit 15 menit. Oke, dikarenakan waktu Google Meet-nya kita bikin saja room baru ya. Nanti saya share di WhatsApp. Yang sekarang di ads terlebih dahulu ya. Oke, siap. Nanti kita lanjutkan pada yang kedua. Saya akan share link di grup WhatsApp. Silakan teman-teman bisa keluar. Baik. Selanjutnya silakan. Terima kasih Pak. Selanjutnya silakan kepada Ilham untuk memberikan materi mengenai pengimplementasian
pengimplementasian graf. Kepada Ilham dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan materi tentang pengimplementasian graf. Baik, selanjutnya. Yang pertama ada operasi dasar pada graf. Ya, selanjutnya. Beberapa operasi dasar yang umum pada graf adalah: satu, penambahan simpul atau vertex, menambahkan simpul baru ke dalam graf. Yang kedua, penambahan sisi atau edge yang tadi seperti yang sudah tadi dijelaskan, menambahkan sisi baru yang menghubungkan dua simpul. Terus yang ketiga, menghapus simpul atau vertex lagi, maaf itu salah ketik saya. Yang selanjutnya ada pencarian atau search, mencari simpul atau jalur tertentu dalam graf. Yang keenam, transversal penjelajahan atau yaitu mengunjungi semua simpul dalam graf menggunakan algoritma atau DFS, Depth First Search, atau BFS, Breadth First Search, yang akan saya jelaskan ke depannya. Selanjutnya. Yang pertama itu ada representasi graf dalam kode. Ada dua cara untuk merepresentasikan graf dalam kode, yaitu dengan menggunakan agency matrix dan agency list. Next. Agency matrix dulu. Agency matrix adalah cara mempresentasikan graf dalam bentuk matriks dua dimensi. Setiap elemen matriks I dan J menunjukkan apakah ada sisi yang menghubungkan simpul I ke simpul J. Agency matrix sangat efektif untuk graf yang dapat defense graph karena memungkinkan akses langsung ke setiap sisi, tetapi dapat tidak efisien dalam hal penggunaan memori untuk graph yang jarang atau sparse graph. Next. Karakteristik agensi matriks yaitu adalah matriks simetris. Untuk graph tidak berarah, agensi matriks bersifat simetris, artinya matriks biner untuk graph sederhana tanpa bobot. Elemen matriks adalah 0 atau 1, menunjukkan ada atau tidaknya sisi. Yang selanjutnya, matriks bobot. Untuk graf berbobot, elemen matriks dapat berupa nilai bobot dari sisi tersebut. Next. Kelebihan matriks graf yaitu adalah akses cepat, akses dan modifikasi sisi sangat cepat dan mudah. Hanya membutuhkan waktu 1 detik saja. Representasi sederhana. Struktur data ini sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun ada kekurangannya, yaitu penggunaan memori membutuhkan ruangan penyimpanan sebesar-besarnya, yang bisa sangat besar untuk graf dengan jumlah simpul banyak dan sisi sedikit. Jadi setiap simpul itu akan disimpan ke memori. Jadi memori harus besar sekali untuk mengimplementasikannya. Yang kedua, tidak efisien untuk graf jarang. Untuk graf yang jarang agensi matriks tidak efisien karena banyak ruangan yang terbuang untuk menyimpan 0, seperti yang saya katakan tadi, banyak menyimpan banyak memori. Yang kedua yaitu agency list. Agency list adalah cara representasi graf di mana setiap simpul memiliki daftar yang berisi simpul-simpul dan tetangganya. Representasi ini sangat efisien dan dalam hal penggunaan memori untuk graf yang jarang, sparse graph, karena hanya menyimpan informasi tentang sisi yang ada. Next. Karakteristik agency list. Efisiensi memori. Menggunakan memori secara efisien untuk graf yang jarang akses tetangga, memungkinkan akses cepat semua tetangga dari simpul tertentu. Fleksibilitas, dapat dengan mudah menangani graf berarah dan berbobot. Next. Kelebihan dan kekurangan agency list. Kelebihannya yaitu efisiensi memori. Menggunakan memori lebih efisien untuk graf yang jarang karena hanya menyimpan sisi saja. Penambahan dan penghapusan simpul serta sisi biasanya lebih cepat. Yang ketiga,
Skalabilitas cocok untuk graf dengan jumlah simpul besar dan jumlah sisi relatif kecil. Namun ada kekurangannya. Yang pertama, akses tetangga. Akses ke tetangga spesifik dari simpul ke simpul mungkin memerlukan pencarian melalui daftar tetangga. Jadi akan lebih lama. Yang kedua, overhead. Struktur data, penggunaan struktur data seperti dictionary atau linked list memungkinkan memiliki overhead tambahan. Next. Ada algoritma traversal pada graph. Traversal adalah proses mengunjungi semua simpul data graph. Dua algoritma traversal yang umum adalah DFS atau Depth First Search, dan BFS atau Breadth First Search. Next. Yang pertama dulu, Depth First Search atau DFS. Depth First Search adalah salah satu algoritma dalam untuk menjelajahi atau mencari graf. DFS menjelajahi graf dengan pergi sedalam mungkin dalam simpul awal sebelum mundur dan menjelajahi simpul yang belum dikunjungi. DFS sering diimplementasikan menggunakan rekursi atau menggunakan stack, yaitu tumpukan. Next. Karakteristik DFS yang pertama menggunakan rekursi atau stack. DFS biasanya diimplementasikan secara rekursif, tetapi bisa juga menggunakan struktur data stack. Mengunjungi simpul sedalam mungkin, DFS akan terasa menjelajahi simpul anak sebelum mundur ke simpul induk. Yang ketiga, penandaan simpul dikunjungi. DFS menggunakan penanda biasanya set atau array untuk melacak simpul yang sudah dikunjungi. Next. Kelebihan dan kekurangan DFS yaitu penerapan mudah. DFS mudah diimplementasikan baik secara rekursif maupun dengan stack. Memori efisiensif. DFS membutuhkan ruang tambahan yang proporsional dengan kedalaman graf. Yang ketiga, penemuan jalur. DFS berguna dalam menemukan jalur dari simpul awal ke simpul tertentu. Kekurangannya, satu, tidak menjamin jalur terpendek. DFS tidak selalu menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berarah atau berbobot. Yang kedua, masalah rekursif. Untuk graf yang sangat dalam, rekursif dapat menyebabkan masalah stack overflow. Next. Aplikasi dalam DFS, yaitu DFS digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemecahan labirin, menemukan jalur dalam labirin, pendeteksi siklus, menemukan siklus dalam graf, topological sorting untuk topologis dalam graf berarah tanpa siklus, yaitu DAG, pencarian komponen terhubung, menemukan semua komponen terhubung dalam graf. Next. Yang kedua, ya ada BFS atau Breadth First Search. Breadth First Search adalah algoritma untuk menjelajahi graf atau pohon dengan memulai dari simpul akar atau simpul awal dan menjelajahi simpul-simpul tetangganya terlebih dahulu sebelum berpindah ke simpul-simpul tetangga. Dari simpul-simpul tersebut, BFS menggunakan struktur data antrian atau QE untuk melacak simpul-simpul yang akan dijelajahi. Karakteristik BFS yaitu menggunakan QE. BFS menggunakan artian untuk melacak simpul-simpul yang akan dijelajahi. Yang kedua, jelajah tingkat per tingkat. BFS menjelajahi simpul pada tingkat yang sama sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Yang ketiga, menemukan jalur terpendek. BFS dapat digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tidak berarah dan tidak berbobot. Next. Kelebihan dan kekurangan DFS yaitu menemukan jalur terpendek. BFS dapat menemukan jalur terpendek dalam graf tidak berarah dan tidak berbobot. Efisien untuk graf tidak terlalu dalam. BFS efisien dalam graf yang tidak terlalu dalam karena menjelajahi tingkat dengan tingkat. Implementasi sederhana. Algoritma BFS relatif mudah dan diimplementasikan. Kekurangannya, satu, penggunaan memori atau BFS dapat menggunakan banyak memori karena semua simpul dalam satu tingkat harus disimpan dalam antrian. Yang kedua, tidak cocok untuk graf dalam.
BFS kurang efisien untuk graf yang sangat dalam karena dapat menyebabkan penggunaan memori yang besar. Next. Aplikasi yang biasa digunakan dalam BFS BFS itu, maaf salah ketik, pencarian jalur terpendek digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tidak berarah dan tidak berbobot. Pendeteksian siklus mendeteksi siklus dalam graf tidak berarah. Traversal level order dalam pohon digunakan untuk traversal level order dalam pohon. Sistem rekomendasi BFS digunakan sistem rekomendasi untuk menemukan koneksi tingkat pertama dan kedua. Next. Jadi kesimpulannya, graf merupakan struktur data penting dalam ilmu komputer dan matematika. Terapan digunakan untuk memetodekan hubungan antara pasangan objek. Dua representasi untuk graf adalah adsensi matriks dan adsensi list. Pemilihan representasi dan algoritma traversal yang dapat tergantung pada karakteristik graf dan kebutuhan aplikasi. Agency list efficient untuk graf jarang karena hemat memori, sementara agency matrix cepat untuk graf padat. Algoritma DFS dan BFS menawarkan pendekatan berbeda untuk menjelajahi graf dan beberapa aplikasinya. Sekian dari materi dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ilham yang telah membahas mengenai pengimplementasian graf. Ya. Nah, selanjutnya di sini mungkin mengenai materi kita sudah selesai dari materi awal sampai dengan materi akhir, yaitu adalah pengimplementasian graf, yang dimana untuk saat ini kita langsung saja akan membahas mengenai studi kasus. Jadi apa saja yang sudah kita bahas tadi dari materi awal, pendahuluan sampai dengan pengimplementasian, selanjutnya ini akan membahas mengenai studi kasus. Studi kasus ini yang pertama akan langsung pada suatu elemen utama graf yang akan dibawakan oleh Muhammad Fazril Riyadi. Kepada M. Fazril Riyadi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dari materi elemen-elemen utama graf. Di sini, sebuah perusahaan logistik memiliki 5 gudang yang tersebar di berbagai kota. Gudang-gudang tersebut dihubungkan oleh jalur distribusi dengan jarak tertentu sebagai berikut. Yang pertama, gudang A terhubung dengan gudang B sejauh 10 km dan dengan gudang C sejauh 15 km. Yang kedua, gudang B terhubung dengan gudang C sejauh 5 km dan dengan gudang D sejauh 20 km. Yang ketiga, gudang C terhubung dengan gudang D sejauh 10 km dan dengan gudang E sejauh 25 km. Yang keempat, gudang D terhubung dengan gudang E sejauh 10 km. Next. Tujuannya di sini yang pertama mempresentasikan situasi ini menggunakan graf, yang kedua menentukan jenis graf yang sesuai, yang ketiga menemukan jalur terpendek dari gudang A ke gudang E. Next. Di sini penyelesaiannya yang pertama representasi graf. Di sini menggunakan simpul atau vertex, yaitu gudang-gudangnya menggunakan simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, dan simpul E. Yang kedua menggunakan sisi atau edge, jalur distribusi antar gudang. Yang ketiga bobot atau weight, jarak antar gudang menggunakan jarak kilometer. Di sini graf dipresentasikan sebagai berikut. Dari sisi A ke B 10 km, dari gudang A ke C 15 km, dari gudang B ke C 5 km, dari gudang B ke D 20 km, dari gudang C ke D 10 km,
dari gudang C ke E 25 km, dari gudang D ke E 10 km. Next. Yang kedua, menentukan jenis grab yang sesuai. Di sini menggunakan dua jenis grab. Yang pertama, grab tak berarah atau undirected grab, karena jalur distribusi dapat dilalui oleh dua arah. Yang kedua, menggunakan grab berbobot atau weighted grab, karena setiap sisi memiliki bobot berupa jarak. Next. Penyelesaian yang ketiga yaitu menemukan jalur terpendek dari gudang A ke gudang E. Di sini algoritma yang digunakan adalah Dijkstra. Langkah-langkahnya yang pertama mulai dari simpul A, yang kedua cari jarak minimum ke simpul tetangga hingga mencapai ke gudang E. Perhitungannya, dari A, jalur terdekat adalah A ke B yaitu 10 km. Lalu dari B, jalur terdekat adalah B ke C 5 km. Total jaraknya yang dari A ke B 10 km ditambah B ke C 5 km jadi 15 km. Lalu dari C, jalur terdekat adalah C ke D 10 km. Total jaraknya yang tadi 15 km ditambah 10 km jadi 20 km. Lalu dari D, jalur terdekat adalah D ke E 10 km. Total jaraknya yang tadi 25 km ditambah 10 km sama dengan 35 km. Jadi jalur terpendek A ke E dengan total jarak 35 km. Next. Kesimpulannya, grab pada studi kasus ini adalah grab tak berarah berbobot. Jalur terpendek dari gudang A ke gudang E dapat ditemukan menggunakan algoritma Dijkstra dengan total jarak 35 km. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus nomor 2, yaitu studi kasus agency matrix yang akan dibawakan oleh Rifano Pandi. Kepada Rifano Pandi dipersilakan. Baik, untuk studi kasus adjacency matrix, studi kasusnya berjudul jaringan sosial. Untuk soalnya, sebuah jaringan sosial memiliki 3 pengguna, yaitu pengguna A, pengguna B, dan juga pengguna C. Hubungan antar pengguna ini dapat dipresentasikan dengan graf, di mana simpul atau nodes adalah pengguna dan sisi atau edge menunjukkan hubungan pertemanan tersebut. Dan berikut adalah informasi atau hubungan atau pertemanan antara pengguna. Untuk pernyataan yang pertama yaitu pengguna A berteman dengan pengguna B. Dan pernyataan kedua, pengguna B berteman dengan pengguna C. Dan untuk pernyataan yang ketiga, pengguna A dan juga pengguna C tidak sama sekali berteman. Next. Dan berikut adalah representasi dari graf tentang studi kasus jaringan sosial. Simpul P sama dengan elemen A, elemen B, dan juga elemen C. Dan sisi atau edge E mempunyai 2 elemen, yaitu yang di dalamnya terdapat elemen A, B, dan juga elemen B, C. Dan untuk adjacency matrix untuk graf ini adalah sebagai berikut. 010 dan juga 101, 010. Baris dan kolom pertama mewakili A, yang intinya berarti kalau baris pertama yaitu 010 dan kolom pertama itu 010 juga, sesuai dengan adjacency matrix tersebut. Next. Berikut adalah pertanyaan dari studi kasus yang saya jelaskan berikut. Apakah A berteman dengan C?
Mari kita buktikan dengan pernyataan yang sebelumnya. Contohnya di sini berdasarkan matriks elemen A, yaitu 1, 3 sama dengan 0A, 1, 3 sama dengan 0A, 1, 3, 0. Sehingga A dan C tidak berteman. Coba balik ke slide awal studi kasus agensi matriks. Next, belakang lagi. Sehingga pernyataan yang ketiga, A dan C tidak berteman, bisa dibuktikan bahwa itu benar. Jadi pembuktian studi kasus matriks yang ketiga itu dinyatakan benar. Dan untuk siapa saja, pertanyaan yang kedua, siapa saja yang berteman dengan B? Di informasi dan hubungan studi kasus tersebut tidak terdapat siapa saja yang berteman dengan B. Tapi kita dapat membuktikannya dengan sebagai berikut. Baris kedua menunjukkan A 2.1 sama dengan 1, 2, 1 sama dengan 1A 2, 1 sama dengan 1. Dan untuk A elemen 2 dan elemen 3 sama dengan 1A elemen 2 elemen 3 sama dengan 1A 2, 3 sama dengan 1. Maka teman-teman B adalah A dan C. Sesuai dengan pernyataan yang terdapat di dalam studi kasus tersebut, bisa dinyatakan bahwa teman B itu yaitu A dan juga C, bahwa di sini B itu berteman dengan semua orang gitu. Jadi ya bisa bilang ini pengimplementasian graf studi kasus jaringan sosial tentang agensi matriks. Sekian studi kasus yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rifan yang telah memberikan studi kasus agensi matriks mengenai sosial. Nah, selanjutnya di sini akan langsung saja ke studi kasus yang selanjutnya, yaitu adalah studi kasus penerapan dalam teknologi dan dunia nyata yang dikhususkan yaitu dalam penjadwalan, pengelolaan jaringan, dan juga sistem transportasi. Pada studi kasus kali ini akan dibahas oleh Fajril Azhari. Kepada Fajril Azhari, mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus aplikasi dan relevansi Grab yang berjudul penerapan dalam teknologi dan dunia nyata, yaitu penjadwalan, pengelolaan jaringan, dan sistem transformasi. Next. Baik, studi kasus yang pertama yaitu penjadwalan, yaitu sistem penjadwalan kerja shift karyawan. Deskripsi masalahnya yaitu sebuah perusahaan ingin menjadwalkan kerja shift karyawan sehingga tidak ada karyawan yang dijadwalkan untuk bekerja pada 2 shift yang tumpang tindih. Selanjutnya model Grab, not setiap shift kerja, dan adanya hubungan antar shift yang saling bertumpuk atau memerlukan karyawan yang sama. Next. Selanjutnya yaitu solusi. Solusinya yaitu memanfaatkan algoritma Grab coloring. Kedua, setiap warna mempresentasikan satu kelompok jadwal tanpa konflik. Ketiga, hasil pewarnaan Grab menunjukkan bagaimana shift dapat dijadwalkan secara non-konflik. Relevansinya itu, 1. Menghindari konflik jadwal kerja. 2. Menjamin efisiensi dan keadilan dalam distribusi kerja. Next. Selanjutnya, studi kasus yang kedua yaitu pengelolaan jaringan yang berjudul optimasi jaringan internet. Deskripsi masalahnya itu penyedia layanan internet ingin memastikan pengelolaan lalu lintas data yang efisiensi untuk menghindari kemacetan pada jam sibuk. Model Grab-nya itu 1. Node server atau perangkat dalam jaringan. Adanya itu koneksi antar perangkat dengan bobot berupa kapasitas, bandwidth, atau waktu latensi. Next. Selanjutnya itu solusi masalah. Solusi algoritma. 1. Algoritma shortest path misalnya Dijkstra atau
digunakan untuk memastikan data mengalir melalui jalur tercepat. 2. Maksimum flow algoritma seperti Fulkerson membantu menghitung aliran maksimum data melalui jaringan. 3. Itu pendeteksian bottleneck untuk menghindari kemacetan data. Relevansinya itu 1. Memastikan konektivitas internet yang cepat dan stabil. Kedua yaitu mengurangi downtime dan meningkatkan pengalaman pengguna. Next. Selanjutnya studi kasus yang ketiga, sistem transportasi optimasi rute pengiriman barang. Deskripsi masalah yaitu sebuah perusahaan logistik ingin meminimalkan biaya operasional dengan menemukan rute pengiriman barang yang paling efisien. Model grabnya itu node, lokasi seperti gudang atau pelanggan. RG-nya itu rute antar lokasi dengan bobot berupa jarak, waktu, atau biaya. Next. Selanjutnya itu solusi masalahnya. 1. Algoritma surface path seperti JAXA atau Bellman-Ford digunakan dari rute tercepat. Kedua, algoritma traveling salesman problem atau TSP untuk menentukan rute optimal yang mencakup semua lokasi pelanggan. Ketiga, algoritma minimum spanning tree atau MST untuk menghubungkan lokasi-lokasi dengan biaya minimal. Relevansinya itu 1. Menghemat biaya transportasi. 2. Mengurangi waktu pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Kesimpulannya yaitu Grab merupakan model matematika yang sangat relevan dan aplikatif dalam berbagai aspek teknologi dan dunia. Dengan mempresentasikan elemen kompleks sebagai node, simpul, dan hubungan antar elemen sebagai edge, Grab memungkinkan penyelesaian berbagai masalah yang berkaitan dengan penjadwalan, pengelolaan jaringan, dan sistem transportasi. Sekian studi kasus yang disampaikan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fazil Azhari yang telah mendefinisikan tentang studi kasus penerapan graf dalam teknologi dan dunia nyata. Yang selanjutnya di sini ada studi kasus mengenai sistem navigasi kota. Nah, pada studi kasus sistem navigasi kota kali ini akan dibawakan oleh Nadif Faiz Al-Fahrezi. Kepada Nadif, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan studi kasus tentang sistem navigasi kota. Next, Bang. Masalah, sebuah perusahaan transportasi ingin mengembangkan aplikasi navigasi untuk membantu pengguna menemukan rute tercepat antara dua lokasi dalam kota. Kota tersebut memiliki banyak jalan yang menghubungkan berbagai persimpangan atau node. Perusahaan ingin menggunakan struktur data graf untuk mempresentasikan jalan-jalan dan persimpangan. Lanjut, Bang. Tujuan. Yang pertama adalah membangun representasi graf untuk sistem navigasi kota. Yang kedua, menemukan rute tercepat antara dua titik berdasarkan panjang jalan. Yang terakhir, menggunakan algoritma pencarian seperti Dijkstra untuk menentukan rute. Lanjut, Bang. Deskripsi graf. Node atau vertex mempresentasikan persimpangan atau lokasi di kota. Edge mempresentasikan jalan yang menghubungkan dua persimpangan. Wedge representasi panjang atau waktu tempuh dari satu persimpangan ke persimpangan lain. Representasi graf ada agensi matrix n kali n, di mana n adalah jumlah node. Jika ada jalan antara node I dan J, nilai matriks adalah berat jalan tersebut. Jika tidak, nilai adalah 0 atau infinity. Kemudian ada agency list. Yang pertama adalah setiap node memiliki daftar yang diisi tetangganya, kemudian setiap tetangga disimpan bersama dengan berat jalan. Lanjut, Bang. Contoh data. Ini A, B, C, D. Nomor 2 yaitu edge dan wedge.
A menuju B adalah 2 kilometer, A menuju C 4 kilometer, B menuju C 1 kilometer, B menuju D 7 kilometer, dan C menuju D adalah 3 kilometer. Di sini ada implementasi representasi graf, ada agensi metrik, yaitu dari baris A ada 0, 2, 4, 0, baris B 2, 0, 1, 7, baris C ada 4, 1, 0, 3, D ada 0, 7, 3, 0, dan kolom A ada 0, 2, 4, 0, kolom B ada 2, 0, 1, 7, kolom C ada 4, 1, 0, 7, dan D 0, 7, 3, 0. Agensi list A adalah B,2, C,4, B, A,2, C,1, D,7, C, A,4, B,1, D,3, dan D, B,7, C,3. Solusi masalah perusahaan ingin menentukan rute tercepat dari lokasi A ke D. Untuk menyelesaikan masalah ini, algoritma Dijkstra dapat digunakan. Langkah-langkah algoritma Dijkstra. 1. Inisialisasi jarak awal semua node sebagai infinity kecuali node awal A sama dengan 0. 2. Pilih node dengan jarak terkecil yang belum diproses. 3. Perbarui jarak semua tetangga node tersebut jika jarak melalui node ini lebih kecil. 4. Ulang langkah 2 sampai 3 sampai semua node diproses. Output. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra, rute tercepat dari A ke D adalah jalur A ke C ke D. Total jarak 4 tambah 3 sama dengan 7 km. Kesimpulan, graf dapat diimplementasikan menggunakan agensi matrik atau agensi list, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Representasi graf mempermudah perkembangan sistem navigasi untuk menyelesaikan masalah pencarian rute. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kasus ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadif yang telah membawakan suatu studi kasus sistem navigasi kota. Selanjutnya, ini merupakan studi kasus terakhir, yaitu studi kasus traveling salesman yang akan dibawakan oleh Denita Sundari. Kepada Denita Sundari dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus traveling salesman untuk menentukan waktu perjalanan. Seorang petugas kantor telepon yang berkeliling untuk mengumpulkan koin-koin pada telepon umum yang dipasang di berbagai tempat. Berangkat dari kantornya, kemudian mendatangi satu persatu telepon umum dan kembali lagi ke kantor. Petugas tersebut menginginkan suatu rute perjalanan dengan waktu yang semaksimal mungkin. Next. Kantor pusat ada pada simpul 1 dan ada 4 telepon umum yang dinyatakan pada simpul 2, 3, 4, dan 5. Dan bilangan pada tiap ruas menunjukkan waktu dalam bentuk menit perjalanan antara dua simpul, seperti gambar di samping. Next. Langkah penyelesaiannya, yang pertama dimulai dari simpul yang diibaratkan sebagai kantor pusat, yaitu simpul 1. Kemudian dari simpul 1, pilih ruas yang memiliki waktu minimal. Yang ketiga, lakukan terus pada simpul-simpul yang lainnya, tepat 1 kali, yang nantinya graf akan membentuk graf tertutup, karena perjalanan akan kembali ke kantor pusat. Dan yang terakhir, problema di atas menghasilkan waktu minimal 45 menit. Next. Kesimpulannya, waktu perjalanan antara berbagai titik dapat digambarkan sebagai graf dengan simpul yang memiliki titik-titik dan sisi, yang memiliki waktu perjalanan antar titik. Dengan menggunakan graf, kita dapat memodelkan berbagai alternatif jalur yang memberikan waktu perjalanan maksimum dengan cara yang sistematis dan efisien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Denita
yang telah memberikan studi kasus terakhir, yaitu mengenai traveling salesman. Demikian mungkin materi dan juga studi kasus yang bisa kita bahas. Terima kasih atas teman-teman semuanya yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan materi graf pada mata kuliah matematika diskrit kali ini. Ini merupakan salah satu pemenuhan tugas dari kita kelas F kelompok 1, pemenuhan tugas untuk mata kuliah matematika diskrit. Saya harap kepada Bapak Cepi selaku dosen pengampu dapat memberikan nilai-nilai yang terbaik kepada kita semua sesuai dengan usaha kita untuk membangun suatu atau menyusun suatu presentasi kali ini dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Saya Rinaldi Satya Aulia Rahmat mewakili seluruh jajaran kelompok 1 graf pada kelas F mengucapkan terima kasih banyak dan juga permohonan maaf yang setulus-tulusnya dari hati kita semua apabila penyampaian materi kali ini tidak sesuai dengan ekspektasi atau banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan. Demikian yang dapat saya bawakan. Sebelum berakhir, mungkin mohon izin teman-teman semuanya, kita foto terlebih dahulu ya. Silakan bagi teman-teman mungkin bisa didokumentasikan secara pribadi. Begitupun saya di sini mendokumentasikan semuanya. Oke, dalam hitungan ketiga semuanya berpose bebas ya. Siap? 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya dan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelas F yang telah membantu untuk menyukseskan pembahasan pada materi graf dalam mata kuliah matematika diskrit kali ini. Oke, demikian mungkin perjalanan panjang materi kita. Semoga ada manfaatnya, semoga seluruhnya bisa memahami dan mempelajarinya dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Saya Rinaldi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.